A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi rahli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqali. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang dahulu sebelum kamu, agar kamu tatakun, bertakwa. Apa arti takwa? Takwa di dalam syariat ialah mengerjakan perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Tapi ciri-ciri orang yang tidak bertakwa, dia mengerjakan maksiat dan dia tidak taat dengan perintah Allah. Bisa dilihat dalam kehidupan dia sehari-hari. Maka dari itu, di bulan puasa ini yang penuh barokah, penuh rahmat, penuh nikmat, penuh ampunan. Untuk apa kita berpuasa selama 11 bulan kita makan dan minum dan berpoya-poya, asik berbuat maksiat, tapi kita tidak sadar. Di bulan Ramadan ini, 1 bulan khusus kita khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk melebur dosa-dosa kita yang 11 bulan kemarin. Barang siapa yang berpuasa dengan iman, kata Rasulullah, akan diampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu. Maka dari itu, marilah kita di bulan Ramadan yang 1 bulan ini, yang tinggal berapa hari lagi, yang penuh rahmat, penuh nikmat, karunia dan ampunan, mendekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih ada umur, masih hidup di dunia ini. Yang banyak dosa, silakan merapat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosanya diampuni. Kata Rasulullah, orang yang berpuasa itu full bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Jadi orang yang berpuasa itu bersih, suci, lahir dan batin, seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan kita teruskan laksanakan setelah habis Ramadan, kita lanjutkan lagi perjuangan kita menekan hawa nafsu, yaitu berpuasa Syawal 6 hari. Setelah selesai puasa Syawal 6 hari, kita kerjakan sunnah-sunnah puasa Senin dan Kamis. Agar apa? Agar kesan Ramadan tidak hilang di dalam hati kita. Jadi ada rasa perasaan kehidupan kita sehari-hari setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, ada kesan. Jadi dilanjutkan dengan puasa Syawal, puasa Senin Kamis. Gunanya untuk apa puasa? Untuk menekan hawa nafsu kita yang terlalu bebas. Karena hawa nafsu ini selalu mengajak kita ke jalan yang salah, ke jalan yang sesat, ke jalan yang tidak diridhai Allah. Dan banyak merasa kebanggaan. Jadi dengan puasa ini kita menimbulkan sifat-sifat jiwa-jiwa sosial. Apabila orang berpuasa itu, yang benar-benar puasa, dia mendapatkan suatu kenikmatan di dalam kehidupannya sehari-hari. Mulai sahur, dia bergembira, sholat subuh, sholat berjamaah. Setelah itu sholat pagi-pagi, sholat duha. Setelah itu melaksanakan kerja, sholat johor, asar. Dan kita berbuka puasa. Kata Rasulullah, orang yang berpuasa itu mendapat 2 kenikmatan. Kenikmatan saat dia berbuka dan saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat dia berbuka ialah sangat gembira, sangat senang. Beda orang yang tidak puasa. Kalau dia tidak puasa, saat dia makan dan minum di saat berbuka puasa, dia tidak merasa kenikmatan. Dia tidak merasakan kelezatan di dalam makan tadi dan minum tadi. Hampa. Beda dengan orang yang berpuasa, dia mendapat kenikmatan
kelezatan saat dia makan dan minum. Itulah ruginya orang-orang yang tidak berpuasa. Tidak ada rasa, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala rasa nikmatnya. Maka dari itu, yang tidak berpuasa silakan berpuasalah. Mumpung kamu masih hidup di dunia ini, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Jangan tergiur dengan dunia, jangan tergiur dengan uang, jangan tergiur dengan pekerjaan sampai-sampai tidak mau berpuasa untuk mencari uang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak kujadikan jin dan manusia, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbakti dan ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sadarilah wahai manusia, kamu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari setetes air mani yang hina. Dari pancaran sperma dari ayah dan ibu kita terjadilah sperma tadi menjadi darah, darah menjadi daging, daging menjadi tulang, tulang menjadi daging, dan Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh umur 4 bulan 10 hari. Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh ke dalam jasad tadi. 9 bulan 10 hari di dalam kandungan ibu kita, akhirnya manusia tadi keluar di muka bumi ini dengan izin Allah. Maka dari itu kita bersyukurlah kita diciptakan Allah sebagai manusia. Manusia ini manusia khalifah. Kata Allah, manusia ini kami ciptakan khalifah, pemimpin, perpanjangan tangan daripada Allah Subhanahu wa taala, wakil Allah. Jadi bersyukur kita sebagai manusia menjadi khalifah, wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dibandingkan makhluk-makhluk lain seperti malaikat, setan, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan itu di bawah manusia. Jadi manusia ini tingkatan sudah sempurna. Tapi manusia itu bisa lebih rendah daripada hewan, lebih rendah daripada binatang. Kalau mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bahkan lebih hina daripada hewan. Kenapa lebih hina dari hewan? Karena mereka tidak mengindahkan, menuruti perintah-perintah Allah. Mereka menuruti hawa nafsunya. Mereka tidak beriman dengan Allah, mereka tidak patuh dengan Allah. Bahkan manusia itu dianggap lebih jahat, lebih kejam, lebih zalim, lebih rendah daripada hewan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sempurna, lebih sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain. Karena dari kita sendiri yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu dijadikan serendah-rendahnya, sehina-hinanya, karena mereka tidak bertakwa, karena mereka tidak mengerjakan perintah Allah, dan mereka mengerjakan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala seperti tidak puasa, tidak sholat, tidak berzakat, tidak haji, padahal dia ada uang, mampu, tapi mereka tidak mau pergi haji, tidak mau bersedekah kepada anak-anak yatim, kepada fakir-fakir miskin. Mereka tidak bersedekah, padahal mereka uangnya banyak, melimpah ruah, di mana-mana uangnya, sampai ke luar negeri, punya mobil, punya rumah, tanah berhektar-hektar, tapi pelit. Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang yang kaya tapi pelit. Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang yang miskin lagi sombong. Maka dari itu kita jangan benci dan sombong. Maka dari itu kita jangan pelit. Hendaklah apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah, bagikan kepada fakir-fakir miskin. Karena uang titipan itu hanya milik Allah, itu adalah amanat titipan kepada kita. Kita bersyukur bahwa kita diberi Allah kelebihan uang yang banyak, menjadi sumber rezeki. Itu hanya amanat pegangan titipan. Yang lebih baik ialah kita nafkahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bantu fakir-fakir miskin, anak-anak yatim, bantu pondok-pondok pesantren yang tidak mengambil keuntungan. Karena uang ini hanya titipan, hanya sementara. Karena kita sebagai manusia mengakui uang itu uang kita, makanya itu berat untuk mengeluarkannya.
Pada hakikatnya sebenarnya itu hanya titipan. Kita megang uang 1 miliar itu tidak ada apa-apanya. Kadang-kadang itu sudah di tangan kita, tahu-tahu uang itu habis, entah kemana lenyapnya. Tahu-tahu habis. Kadang-kadang uang itu dapat sudah dapat di kita untung 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta. Sudah di tangan uang itu, tapi nggak sampai 10 menit, nggak sampai 1 hari uang itu habis. Entah kemana uang itu habis. Itulah namanya uang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, istidrat. Apa istidrat itu? Uang yang Allah Subhanahu wa taala yang tidak ridho dibagikan kepada manusia yang pelit tadi. Jadi dia banyak rezekinya, seolah-olah dia banyak, tapi dia merasa kurang. Jadi gunakanlah uang tadi, manfaatkanlah biar dia panjang sampai ke akhirat. Gunakanlah, manfaatkanlah, keluarkanlah. Setiap hari 10%, 10%. Apabila kita dapat 1 juta, keluarkan 10% untuk fakir miskin. Biar uang tadi berkembang, biar berkah. Nggak perlu kita nunggu zakat fitrah, nggak perlu kita nunggu bulan puasa untuk bersedekah. Kita setiap hari dapat uang itu dikeluarkan uang 10% atau 2,5%. Agar apa? Uang yang kita dapat 1 hari tadi akan berkah, akan bermanfaat untuk kita dan keluarga kita. Itulah uang, seperti air, cepat dapatnya, cepat juga hilangnya, cepat juga keluarnya. Itulah uang yang tidak berkah. Biar uangnya berkah, manfaat. Itulah tadi maksud saya, keluarkan 10% atau 2,5% untuk fakir miskin. Jangan kita kasih kepada orang-orang yang sudah mampu. Berikan kepada orang yang tidak pernah menikmati makan daging ayam, silakan berikan kepada mereka. Orang-orang yang di jalan-jalan, kasihkan, karena dia juga makhluk Allah, ciptaan Allah, sama seperti kita. Kita diuji Allah dengan kekayaan, dan dia diuji Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, dengan kesusahan, kesulitan, kesedihan, kesulitan ekonomi, nggak ada rumah, tidur di emper-emper jalan. Sedangkan kita orang kaya, punya mobil, punya rumah, punya pesawat, harta benda di mana-mana sampai di luar negeri. Itu ujian juga. Ujian apa? Ujian biar kamu nggak sombong, nggak angkuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang yang sombong, orang yang merasa hebat, merasa gagah, merasa pinter, merasa berkuasa, mempunyai jabatan, kedudukan. Semua orang dikecilkan, semua orang dianggapnya tidak ada apa-apa. Ingat, di atas langit ada langit. Kita merasa hebat, ada lagi yang lebih hebat. Kita merasa kaya, ada lagi yang lebih kaya dari kita. Kita merasa melawan, ada lagi yang lebih melawan dari kita. Maka dari itu, kita jangan mengambil hak Allah. Yang sombong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena sombong itu, kata Allah, sombong itu adalah selendangku. Jadi kita tidak boleh sombong. Yang sombong hanya Allah. Sombong itu selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mengambil kesombongan itu sifat-sifat Allah. Maka dari itu kita jangan merasa hebat, merasa sombong, merasa angkuh. Rendahkan hatimu, karena itu semuanya cobaan, ujian. Jangan merendahkan orang. Mentang-mentang kita banyak uang, kita rendahkan orang, kita kecilkan orang, kita remehkan orang, kita tekan, kita tindas. Pada hakikatnya sama. Antara miskin dan kaya itu hanya ujian dan cobaan, hanya perbedaan nasib yang dituliskan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa, orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Itulah orang yang bermanfaat. Berbahagialah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, kata Nabi. Gunakanlah hidup kita, tenaga kita, pikiran kita, harta benda kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa sudah tinggi, sudah merasa hebat. Semua itu adalah amanah. Paling umur 58 tahun pensiun, selesai.
Tidak ada lagi jabatan dan kedudukan. Kalau yang pegawai 58 tahun pensiun. Kalau swasta dia seumur hidup. Maka dari itu sebagai pegawai kita ingat umur 58 pensiun. Berbuat baiklah. Kalau mau para pensiun, berbuat baiklah kepada makhluk-makhluk Allah. Apabila kita masih tingkah laku kita masih jahat, sudah 1 tahun lagi mau pensiun masih berbuat kezoliman, kejahatan kepada bawahan-bawahan kita, rugi. Nanti saat mati meninggal dunia tidak ada yang mau ngantar. Mereka bersyukur kepada orang yang jahat itu. Tidak ada yang peduli untuk mengantar jenazah mayatnya orang-orang yang sombong, yang angkuh. Malahan mereka alhamdulillah katanya sudah mati. Nauzubillah menjalik. Jangan sampai kita seperti itu. Berbuat baiklah kepada siapapun, pada tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Gunakanlah hidup ini hanya sekali di atas dunia. Karena dunia ini hanya tempat musafir, perjalanan, hanya musafir, hanya numpang lewat. Karena tujuan kita bukannya dunia, tapi akhirat. Kita sebelum diciptakan, ruh kita terlebih dahulu sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pindah lagi ke alam rahim ibu 9 bulan 10 hari. Setelah itu lahir ke dunia, pindahlah ke dunia. Berapa tahun umur manusia wallahu alam. Setelah itu manusia itu mati, pindah ke alam barza. Di alam barza itu berapa tahun kita tidak tahu. Manusia tidak ada yang tahu berapa lama di alam barza, alam kubur. Nunggu sampai hari berbangkit. Dan akan dibangkitkan semua manusia yang mati. Dan akan dipertanggungjawabkan. Akan dihisap segala amal perbuatannya. Barang siapa yang melakukan kebaikan 1 biji jarah, Allah balas. Barang siapa yang melakukan kejahatan 1 biji jarah, Allah balas. Baik di dunia dibalas maupun di akhirat. Di dunia adalah untuk azab yang sementara. Tapi di akhirat itu yang sebenarnya kekal abadi. Yang bagi masuk surga, alhamdulillah dia selamanya. Yang masuk neraka, dia juga akan dihisap berapa lama dan berapa banyak dosanya yang dia lakukan. Barang siapa yang berat timbangannya di akhirat, dia akan memasuki surga. Barang siapa yang lemah timbangannya, dia akan masuk neraka. Maka dari itu, banyak-banyaklah di bulan Ramadan ini kita berpuasa, kita sholat. Yang tidak sholat tadi, sholat. Yang tidak pernah sholat sunat, silakan sholat sunat. Teruskan, lanjutkan. Mumpung ini di bulan Ramadan, hari baik, hari yang penuh rahmat, karunia dan ampunan. Maka dari itu, silakan. Mumpung ada waktu, kesempatan, banyak-banyaklah berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini. Bagi yang tidak sholat, sholatlah. Setiap sholat itu akan dilipat gandakan pada bulan puasa ini. Yang sunnah menjadi pahala wajib. Yang wajib lebih dari situ. Yang tidak sholat, belajarlah sholat. Yang tidak bisa sholat, belajarlah sholat. Cukup baca Al-Fatihah, sah sholatnya. Kalau malu sholat di masjid, di surau, silakan sholat di rumah. Yang tidak bisa bacaan, cukup sholat itu baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Setelah itu ruku, baca subhanallah 3 kali, sujud, baca subhanallah 3 kali. Lantas, assalamualaikum. Ya kita ikut aturannya. Kalau sholat Johor 4 rakaat, sholat Asyar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, Subuh 2 rakaat. Jadi Al-Fatihahnya disesuaikan dengan rukunnya. Yang tidak bisa sholat, sholatlah, belajar. Banyak di buku-buku.
buka di HP cara belajar sholat. Bagaimana cara belajar sholat? Jangan kita nggak sholat, bapak nggak sholat, ibu nggak sholat, anak nggak sholat, jadi ahli neraka semua. Nanti suatu saat lihatlah, bapak dan ibu tidak pernah mengajarkan anaknya sholat, tidak pernah mengajarkan ngaji. Nanti suatu saat dia dewasa akan durhaka kepada ayah dan ibunya, akan melawan, akan sangar hidupnya. Rugi kalau bapak dan ibu tidak mengajak anak-anaknya sholat untuk belajar, membaca Al-Quran, belajar sholat. Ajarkan anak kita kepada guru-guru pengajian. Panggil guru-guru pengajian. Ajarkan anak-anak kita sholat dan ngaji. Ajak ke rumah. Bayar. Berapa sebulan bayar guru ngaji. Yang penting anak kita bisa sholat dan ngaji. Karena itulah bekal ayah dan ibunya di dunia dan di akhirat. Kalau kita tidak akan mengajarkan anak kita nanti suatu saat akan durhaka. Pergaulannya tambah hebat, pergaulannya tambah macam-macam di luar. Jangan ibu bapak sibuk cari uang, cari duit, bisnis sana, bisnis sini, tapi anaknya tidak dituntun dengan agama. Kamu lihatlah nanti. Kalau kamu nggak percaya, lihatlah. Apabila anak kamu tidak sholat, tidak diajarkan sholat, nanti dia kurang ajar dan durhaka. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata salah dan ucapan, saya minta maaf.